Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarto Rahbini. Saya Direktur Rahbini Institute dan juga seorang dosen di program doktor di Jakarta. Saya akan menjelaskan apa itu hipotesis. Ya. Di buku saya, di textbook saya, hipotesis ini masuk bab 10. Mungkin banyak juga mahasiswa yang belum paham apa substansi dari hipotesis ini. Oke, saya akan membawakan dengan cara yang sederhana dan populer ya, tanpa rumus-rumus yang rumit. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi untuk diuji. Berarti hipotesis itu harus bisa diuji. Berdasarkan teori peluang, lalu diputuskan apakah hipotesis itu pernyataan itu benar atau salah. Ini disebut statistik inferensial. Jadi pernyataan tentang populasi, kita ambil sampel, apakah sampel itu menunjukkan bahwa pernyataan itu benar atau tidak benar. Oke. Untuk menguji hipotesis, kita membuat pernyataan H0 yang menyatakan bahwa populasi itu benar. Dia tidak akan ditolak ketika sampel yang kita ambil itu menunjukkan kejadian ini acak, kebetulan atau biasa. Tetapi, bila sampel menunjukkan ketika H0 benar itu peristiwa itu hampir tidak mungkin terjadi, maka H0 kita tolak. Saya ulang. Kita akan menolak H0 ketika sampel yang diambil itu merupakan peristiwa yang hampir tidak mungkin terjadi ketika H0 benar. Saya berikan contoh. Misalkan di sebuah kolam ada yang menyatakan bahwa semua ikan di kolam ini merah. Asumsikan selalu benar. Pernyataan ini benar. Jika pernyataan itu tidak kita terima atau kita tolak, maka kita buat alternatifnya. Tidak semua ikan merah. Oke, untuk membuktikan pernyataan itu, kita ambil sampel. Ambil sampel ikan, ternyata dipancing, ternyata ikannya putih. Jika memang benar semua ikan itu merah, maka peluang mendapatkan ikan putih itu 0. Tidak mungkin terjadi. Ini bukti H0 salah. Jika sampel yang kita ambil, kita mancing ikannya merah, maka kita tidak akan menolak H0. Karena jika H0 benar, peristiwa dapat ikan merah itu sesuatu yang besar peluangnya. Wajar-wajar aja, sangat mungkin terjadi. Ini bukan bukti H0 salah. Tapi kita tidak akan mengkonfirmasi atau membenarkan bahwa semua ikan itu merah. Karena bisa saja ada ikan lainnya, putih atau kuning atau apapun, yang tidak kita ambil. Jadi sebenarnya hipotesis itu membuktikan H0 salah, tidak membuktikan H0 benar. Analoginya begini, misalkan saya seorang hakim, ada anak dituduh mencuri ayam. Saya tanya, saksi-saksi, adakah bukti anak ini mencuri ayam? Tidak ada, Pak Hakim. Nak, kamu bebas. Anda bertanya, Pak Hakim, anak itu mencuri ayam. Saya nggak tahu anak itu mencuri ayam atau tidak. Tidak ada bukti dia salah. Logikanya seperti itu analoginya. Oke, saya berikan contoh lainnya. Misalkan ada seseorang mengklaim bahwa dia mampu menebak mobil yang lewat itu ganjil atau genap. Oke, kita buat pernyataan. Si A itu menebak. Biasa saja, acak, kebetulan, atau tidak sakti. Ya. Dia klaimnya sakti misalnya. H1-nya, kalau di H0 kita tolak, maka kita klaim, kita katakan bahwa si A itu tidak menebak, tidak biasa, tidak acak, tidak kebetulan, atau sakti. Oke, mobil lewat 1. Kalau dia benar, maka peluang dia benar adalah setengah atau 50%. Kejadian 50% itu kejadian yang sangat mungkin terjadi, besar kemungkinannya. Maka ini bukan bukti untuk menolak H0. Berarti yang mengatakan menebak nggak kita tolak. Oke, andai kata dia lewat lagi mobil, ternyata misalkan ganjil, dia benar. Benar 2 kali itu setengah kali setengah berarti 20 seperempat atau 25%. Ini salah. 25%. Sesuatu kejadian yang peluangnya 25% itu kejadian yang mungkin terjadi, besar kemungkinan terjadi. Ini bukti H0 yang mengatakan dia menebak, tidak kita tolak. Benar 3 kali, 12,5%. Benar 4 kali, 6,5%. Itu masih mungkin terjadi. Nah, biasanya batas untuk menolak H0 itu
bila kemungkinannya di bawah 5%. Itu yang umum. Tapi untuk kedokteran, supaya yakin, amat sangat yakin, biasanya batas untuk menolak itu 1%. Jadi supaya tingkat keyakinan itu tinggi. Nah, andai kata si A ini sampai benar 50 kali, maka naif sekali untuk kita mengatakan dia menebak. Kalau memang dia menebak, maka kemungkinan dia benar itu hampir tidak mungkin terjadi. Sekarang terjadi. Maka ini bukti Hanul salah yang bilang dia menebak. Saya ulang sekali lagi. Kalau memang si A itu benar, menebak, maka peluang benar 50 kali, itu peluangnya hampir tidak mungkin terjadi. Bahkan tidak mungkin terjadi dekatnya, dekat ke tidak mungkin terjadi. Ini bukti bahwa yang mengatakan si A itu menebak itu salah. Karena kalau memang benar menebak, maka ini tidak mungkin terjadi. Sekarang terjadi. Ini bukti Hanul salah yang mengatakan dia menebak. Maka si A tidak menebak, tidak acak, tidak kebetulan, atau dia sakti. Oke, saya berikan contoh yang lain. Ada nggak hubungan antara jenis kelamin dengan fakultas? Kita punya data. Data jenis kelamin dan data fakultas. Ambil 100 orang di kampus, tanyakan jenis kelaminnya, tanyakan fakultasnya. Setelah kita run, mungkin seperti ini kondisinya. Di teknik, ini banyak sekali laki-laki, ya, laki-laki dibandingkan perempuan, mungkin 80% atau 90%. Sementara di non-teknik, itu 50-50, mendekati 50-50. Kalau kondisi seperti ini bukan suatu kebetulan. Kalau memang kebetulan, maka kejadian seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Kalau secara kebetulan, ini bukan kebetulan. Sekarang terjadi. Maka yang mengatakan kebetulan, artinya atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan fakultas, kita tolak. Kalau kita run di software, maka probability-nya 0,004. Jauh di bawah 5%. Jadi ini bukti Hanol yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan fakultas teknik. Artinya acak. Kalau acak, distribusi jenis kelamin dan di fakultas teknik itu acak, maka dia akan mendekati 50-50. Saya berikan contoh data jenis kelamin dan fakultas ya, analyze ya, deskriptif, cross step ya. Ini di run, ini chi-square-nya, ini disebutnya probability-nya 0,04. Tidak mungkin terjadi kalau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan fakultas. Ada laki-laki cenderung di teknik, sementara di non teknik tidak ada kecenderungan laki-laki atau perempuan ya. Saya buat contoh yang berikutnya. Ada nggak hubungan antara jenis kelamin dengan perguruan tinggi? Kita uji, analyze, deskriptif, cross step, ya. Hasilnya seperti ini. Ini proporsi laki-laki di negeri, laki-laki dan perempuan seperti ini. Di swasta laki-laki dan perempuan seperti ini. Ini kejadian yang acak aja, kebetulan aja. Jadi di negeri sedikit banyak lebih perempuan daripada laki-laki, di swasta sedikit lebih banyak laki-laki daripada perempuan di swasta. Ini sangat dekat dengan harapannya, kondisi acak. Jadi kondisi probability-nya 0,7. Ini besar kemungkinan. Ini kejadian kebetulan. Bukan berarti di negeri lebih banyak perempuannya, bukan berarti tidak membuktikan bahwa di negeri perempuan lebih banyak. Ini mungkin kejadian yang kebetulan, bukan menunjukkan bahwa di negeri ada kecenderungan perempuan, di swasta ada kecenderungan laki-laki. Tidak, karena kejadian ini tidak kejadian kebetulan. Ini probabilitasnya 0,796, ya, lebih besar dari 1% atau 5% yang kita batas menolak nol ya. Saya berikan contoh yang lain. Di sini saya buat gaji dan belanja. Orang yang gajinya tinggi, saya buat belanja tinggi. Orang yang belanjanya rendah, saya buat belanjanya rendah. Ada nggak hubungan? Apakah data ini acak atau tidak acak? Ada hubungan nggak gaji sama belanja? Kita uji, analyze, correlate, bivariate. Ya. Gaji dan belanja. Ya. Hasilnya ini, probability-nya 0,00. Kalau memang tidak ada hubungan antara gaji dan belanja, maka peluang mendapatkan data seperti ini ketika gaji rendah, belanja rendah, ketika gaji tinggi, belanja tinggi.
Kalau memang acak, maka kejadian seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Ini bukti bahwa Hanul salah yang bilang tidak ada hubungan gaji dan belanja. Ada hubungan. Yang gajinya tinggi cenderung belanjanya tinggi. Yang gajinya rendah cenderung belanjanya rendah. Ini bukti Hanul salah yang mengatakan tidak hubungan. Sementara contoh yang lain, saya buat ya, ini orang yang gaji tinggi, badannya bisa tinggi, bisa pendek. Bisa tinggi, bisa pendek. Orang yang gajinya rendah, badannya bisa tinggi, bisa pendek. Ya. Saya, saya buat gaji dan tinggi badan tidak ada hubungan. Analyze, correlate, bivariate. Ya. Gaji dan tinggi badan. Ya. Kejadian ini menunjukkan acak karena probability-nya 0,667. Jadi orang yang gaji tinggi ya tidak cenderung badannya tinggi, tidak cenderung badannya rendah, pendek. Yang gajinya rendah pun tidak ada kecenderungan badan pendek, badannya atau tinggi. Jadi kejadian gaji dan belanja, gaji dan tinggi badan ini kejadian yang acak datanya, sehingga kita tidak bisa mengatakan ada hubungan antara gaji dan tinggi badan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.